Ya pemirsa, kalau saya bertanya pada Anda nih ya, tentang kolesterol, jawabannya apa? Iya, cuman ngangguk-ngangguk jawabannya ya. Makanya saya ingin bertanya pada bintang tamu saya aja deh, Adrian Maulana. Apa kabar, Adrian? Baik dong. Iya, Halo. tadi Adrian ya, pemirsa yang di rumah ataupun yang di studio, itu hanya ngangguk sama geleng-geleng. Kolesterol apa sambil berpikir. Mungkin mereka tahu jawabannya, Ya. tapi mereka mungkin malu untuk menyatakannya. Makanya saya langsung nanya kepada Adrian. Ya. Sebagai seseorang yang sangat memperhatikan gaya hidup sehat, rutin olahraga, sejauh mana sih pandangan Adrian tentang hiperkolesterol? Oke, hiperkolesterol atau lemak darah yang tinggi. Tepat ya, Dok ya? Iya. Memang tepat. umumnya itu terkena oleh orang-orang yang memiliki kondisi tubuh yang kegemukan. Saya cerita memang saya sempat juga mengalami proses kegemukan dan juga waktu itu kolesterol tinggi sampai di atas 200. Makanya akhirnya saya sejak kenal gaya hidup sehat, kolesterol saya lebih stabil. Tapi kalau tidak salah, kolesterol itu tidak hanya terkena mereka yang kegemukan saja, Dok. Tepat sekali ya. Jadi memang kekeliruan atau salah paham terhadap sudut pandang dari seseorang yang menderita kolesterol tinggi di dalam darahnya ini selalu diidentikan dengan kegemukan. Ya. Kolesterol ini adalah suatu zat di mana sebenarnya tidak hanya didapatkan dari sumber makanan yang tinggi kolesterol. Ya. Tapi juga diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Jadi sebenarnya mau kurus, mau gemuk, tetap kita sebenarnya memproduksi kolesterol, tapi sejauh mana kita bisa membakar yang kita masukkan dari luar. Ya, sama yang kelebihan di dalam, bakar dengan apa? Rajin aktivitas, olahraga. Sehingga kalau orang kurus makannya tetap banyak, tapi pembakaran atau proses aktivitasnya kurang, ya tetapnya kolesterol tinggi. Itu bisa juga karena faktor genetik. Makanya orang-orang zaman dulu tuh lebih jarang yang terkena kolesterol karena aktivitas mereka tuh tani, terus ya. kemudian kalau misalnya mereka menuju ke tempat aktivitas mereka jalan kaki, naik sepeda. Kalau sekarang dari Sumatera Jawa jalan kaki kita ke biasanya. sini Sumatera jauh banget tuh. Misalnya kita lebih sering pakai lift ya kan, itu lebih rentan, makanya harus lebih banyak berolahraga ya, Dok? Beraktivitas. Ini ada di atas meja beberapa jenis makanan. Pemirsa bisa lihat satu-satu. Antara satu kemasan es krim, ya 2 scoop nih ya. Kemudian daging tanpa lemak beserta sayuran dan 1 butir telur. Kira-kira hidangan mana yang meningkatkan resiko hiperkolesterol? Mungkin yang paling tinggi kuning telur. Kuning telur. Oke, itu jawaban Adrian. Kalau pemirsa di rumah jawabannya apa? Iya, tepat sekali. Jawabannya adalah es krim. Oh, es krim, Dok. Iya. Jadi gini, Adrian, orang banyak salah paham juga. Menganggap bahwa benar tadi, Adrian nggak salah bahwa telur kuningnya itu mengandung kolesterol. Kemudian daging. Apalagi itu udah identik ya biasanya kolesterol. Tapi ternyata ya kolesterol itu ternyata tidak hanya dibentuk oleh lemak jahat atau kolesterol itu sendiri. Justru dia lebih banyak dibentuk dari sesuatu makanan atau minuman yang tinggi kalori. Ini nanti pembakaran ujung-ujungnya adalah lemak dan hampir kebanyakan jika orang tidak disertai dengan aktivitas yang bagus, lemaknya menjadi lemak jahat. Lemak jahat itu adalah si kolesterol. Makanya kalau kita periksa lab atau periksa darah itu kan kalau saya mau periksa kolesterol itu ada beberapa poin-poin kolesterol yang diperiksa. Pertama adalah kolesterol total. Ya itu untuk angkanya dianjurkan disarankan banget tidak melebihi dari 200. Itu tergantung usia. Masih banyak faktor yang dilihat. Kemudian ada namanya nih pemirsa adalah LDL. Ini tidak boleh melebihi dari 100. Ini adalah lemak jahat kalau di Indonesia kan. Kemudian HDL ini dianjurkan banget kalau bisa di atas 60. Ini lemak baiknya. Lalu trigliserida ini komposisi dari lemak yang lebih kecil dan lebih jahat biasanya. Ya ini tidak boleh melebihi dari 150. Wah, terima kasih nih, Dok, pencerahannya. Jadi saya dan juga pemirsa, kita semua sekarang tahu bahwa setiap orang ini memiliki resiko terkena kolesterol atau lemak darah yang tinggi. Untuk itu, kita harus menjaga agar kadar kolesterol atau lemak darah kita dalam keadaan stabil. Solusinya adalah Omepros, suplemen sehat untuk menurunkan kolesterol atau lemak darah. Suplemen ini mengandung asam lemak esensial yaitu omega 3, 6, 9, DHA, dan EPA yang berasal dari minyak ikan salmon dan minyak nabati seperti blackcurrant seed oil, flaxseed oil,
olive oil, canola oil, dan juga safflower oil. Kandungan minyak zaitunnya selain sebagai antioksidan, ini juga mengandung yang namanya hidroksitirosol yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat tanpa mengurangi lemak yang baik. Kandungan omega 3, 6, 9 berfungsi untuk bisa mencegah terbentuknya pengerasan dan juga penebalan pada pembuluh arteri kita. Dan juga menurunkan untuk kadar kolesterol jahat seperti LDL di dalam darah. Dan tadi yang saya sebutkan, kandungan DHA dan EPA-nya ini bermanfaat untuk menurunkan kadar trigliserida dan mencegah pembekuan darah. Sehingga mengurangi resiko terkena serangan jantung, stroke, dan juga hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Untuk yang kolesterolnya tinggi, Omepros dikonsumsi 3 kali sehari 1 soft kapsul. Dan untuk pencegahan dan pemeliharaan cukup 1 soft kapsul setiap harinya. Nah, bila sedang mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, beri jeda 1-2 jam. Karena ini berasal dari bahan yang alami, jadi pastinya aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi saya nggak perlu khawatir lagi soal kolesterol tinggi. Jangan salah pilih, hanya Omepros, suplemen sehat bantu kurangi lemak darah. Iya, jadi memang kembali lagi ke hidup sehat yang terdiri dari pola makan yang sehat. Karena lemak baik sebenarnya berfungsi untuk membantu menurunkan lemak jahat kayak kacang-kacangan, alpukat, lalu salmon. Itu juga membantu sebagai sumber makanan untuk menekan sedikit angka dari kolesterol jahat. Dan tentu adalah rajin olahraga seperti Adrian. Pasti nih, dong. ya, dan rajin bergerak seperti Adrian. Ya. Iya, sama-sama Oke dok. Adrian, terima kasih. Terima kasih sudah juga, berbagi Dok. bersama Indonesia. Thank you Sukses selalu, atas sehat pencerahannya. selalu. Dan untuk Anda masih banyak informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz Indonesia. Ingin pori-pori hitam pada kaki hilang? Simak tips berikut ini. Nah, caranya mudah nih, bisa ditemukan di rumah Anda, bahan-bahan alamiah. Yaitu yang pertama adalah mencampurkan 2 sendok makan minyak